Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vanesha Putri Naila atau kerap disapa dengan Naila. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu pada teman-teman semua. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Yaps, benar banget. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, serta ide sebagai nilai utamanya. Nah, maka dari itu nih guys, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang peluang dan tantangan ekonomi kreatif bagi generasi muda Indonesia. Karena topik ini menurut saya sangat dekat nih guys dengan kita. Karena ternyata generasi muda lah yang paling banyak terlibat di dalamnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide 2 yang berisi latar belakang. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu paham dulu kenapa topik ini jadi penting. Hawkins tahun 2001 menyebutkan kita sedang berada di gelombang ekonomi keempat, di mana kreativitas dan kekayaan intelektual lah yang menjadi penggerak utama nilai ekonomi, bukan lagi sekedar produksi massal. Basri 2022 mendefinisikannya sebagai ekonomi yang mengutamakan kreativitas dan juga inovasi sebagai input utamanya. Cangkupannya sangat luas. Ada 14 subsektor resmi, dari periklanan, desain, film, sampai R&D. Dan kabar baiknya, iya, betul sekali. Indonesia punya modal besar untuk masuk ke gelombang ini. Karena lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku yang jadi keunggulan kooperatif kita dibandingkan dengan negara lain. Oke, kita ke slide selanjutnya, ada data utama. Nah, teman-teman, supaya potensi ini tidak hanya jadi wacana belakang aja nih, mari kita lihat datanya. Kontribusi industri kreatif ke PDB kita rata-rata 7,8% per tahunnya. Sektor ini menyerap 7,3 juta tenaga kerja di lebih dari 3 juta perusahaan dengan produktivitas sekitar 59 juta rupiah per orang dan per tahun. Kontribusi ekspornya 9,2%, tumbuh menjadi 12,2% setiap tahunnya. Wow, jadi angka-angka ini menunjukkan sektor ini bukan cuma tren sesaat nih guys, tapi benar-benar bergerak nyata. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu bukti global. Supaya kita makin yakin nih, ini bukan sekedar potensi di atas kertas aja, mari kita lihat contohnya. Dari negara yang sudah membuktikannya, ada Amerika Serikat. Tahun 1997 saja, industri berbasis hak cipta mereka menghasilkan 414 miliar dolar, melebihi sektor otomotif, pertanian, bahkan penerbangan. Wow, ini mencakup buku, film, musik, sampai royalti kekayaan intelektual. Kalau Amerika bisa membuktikan kreativitas jadi mesin ekonomi sebesar itu, Indonesia dengan kekayaan budaya kita sebenarnya punya modal yang tidak kalah besar juga nih guys. Jadi kita jangan mau kalah, ayo. Baik, ke slide selanjutnya, ada slide 5, subsektor unggulan Indonesia. Dan modal itu ternyata kita sudah terlihat hasilnya di beberapa subsektor unggulan kita nih guys. Seperti di kerajinan tangan. Misalnya, ekspor mebelnya ke Cina naik dari 9,6 juta dolar di 2006 jadi 15,7 juta dolar di 2007. Di fashion, desainer lokal kita memadukan motif tradisional dengan gaya modern dan makin diakui dunia. Di kuliner, rendang, sate, dan nasi goreng makin populer di luar negeri. Siapa sih yang nggak tahu itu, iya kan? Dari pariwisata budaya, Borobudur sampai Bali menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Jadi peluangnya nyata dan sudah berjalan, bukan lagi angan-angan biasa aja nih guys. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide 6 ada karakteristik usaha kreatif. Tapi supaya kita tidak terlalu optimis tanpa dasar, penting juga memahami karakter usaha kreatif ini. Potensi marginnya memang besar kalau produknya berhasil. Tapi di sisi lain, siklusnya singkat dan resikonya tinggi nih guys. Produk cepat sekali usang dan karena mudah ditiru.
persaingannya jadi ya sangat-sangat ketat. Jadi kita dituntut untuk terus berinovasi. Wow, oke, lanjut ke slide 7. Ada tantangan budaya. Resiko itu makin terasa kalau kita masuk ke tantangan budaya di era globalisasi. Pertama, akulturasi budaya asing yang bisa saja mengubah preferensi masyarakat terhadap produk lokal. Kedua, resiko hilangnya orisinalitas karena dominasi tren global. Dan yang paling serius, plagiarisme. Motif dan warisan budaya kita masih rentan di pihak lain tanpa izin. Dipakai di pihak lain tanpa izin, banyak banget kasusnya ya guys ya. Karena itu ekonomi kreatif harus berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas budaya, bukan mengorbankannya demi pertumbuhan sementara. Oke, baik, di slide ke-8. Slide ke-8 dan ke-9 ini sama aja, jadi langsung aja kita bahas dua-duanya aja nih ya guys. Di sisi lain nih guys, kalau tantangan budaya ini bisa dikelola dengan baik, dampaknya sebenarnya sangat positif. Industri ini membuka lapangan kerja bagi generasi muda dan memperkuat diplomasi budaya kita di dunia. Hanya saja tadi, ada juga tantangan struktural yang masih menghambatnya, seperti akses pembiayaan yang sulit karena banyak usaha kreatif yang belum dianggap bankable. Penegakan hak yang masih lemah, serta disrupsi teknologi dan tekanan brand internasional yang mengancam daya saing kita. Sedih banget ya guys. Baik, wah kita udah di penghujung aja nih. Kesimpulan dan peran generasi muda, peran kita bersama nih. Jadi kalau kita rangkum semuanya, industri kreatif adalah sektor yang sangat strategis dengan fondasi budaya yang kuat dan potensi besar. Tapi belum maksimal karena ya tadi tantangan strukturalnya yang sistematik tadi. Dan untuk menjawab tantangan itu, disinilah peran kita sebagai generasi muda jadi kuncinya. Lewat 3 langkah ini, seperti investasi SDM dan subsektor utamanya, kolaborasi pentelik antara pemerintah, akademi, pelaku usaha, komunitas, dan media, serta kebijakan dan promosi global yang lebih kuat. Oke, saya rasa itu saja presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar. Untuk itu, mungkin langsung saja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Budi Luhur.